Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Topiknya masih tentang termokimia. Ya, subtopiknya adalah penentuan perubahan entalpi reaksi. Sudah kalian ketahui bahwa ada 4 cara untuk menghitung atau menentukan perubahan entalpi suatu reaksi, yaitu dengan cara kalorimetri, hukum Hess, data perubahan entalpi standar, dan data energi ikatan. Ya, cara yang kalorimetri dan hukum Hess sudah kalian pelajari. Nah, berikutnya masih ada 2 lagi yang harus kalian pelajari, yaitu bagaimana menghitung atau menentukan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data perubahan entalpi standar dan data energi ikatan. Ya, kalian simak dengan baik paparan ibu berikutnya. Ya, bagaimana nanti menentukan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data perubahan entalpi standar dan energi ikatan. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar. Ya, pada penjelasan sebelumnya kalian sudah mengetahui salah satu jenis entalpi standar adalah entalpi reaksi pembentukan standar. Jadi perubahan entalpi pembentukan standar merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Pada cara ini, data entalpi yang diketahui harus berupa data entalpi pembentukan. Jadi secara umum, perhitungan perubahan entalpi reaksi dapat dilakukan sebagai berikut. Ya, jadi ini delta HR ini adalah perubahan entalpi reaksi, itu hasil dari jumlah dari seluruh entalpi pembentukan standar di hasil reaksi. Jadi ini produk dikurangi dengan jumlah dari seluruh entalpi reaksi pembentukan standar di reaksi atau di reaktan. Jadi kalau berdasarkan ruasnya, lebih singkatnya itu berarti delta HR itu akan sama dengan jumlah seluruh total ruas kanan produk dikurangi total ruas kiri. Ya, contohnya adalah sebagai berikut. Contoh soalnya, diketahui entalpi pembentukan standar delta H0F C2H6, kemudian CO2 dan H2O berturut-turut min 85 kJ per mol, min 394 kJ per mol, dan min 286 kJ per mol. Tentukanlah perubahan entalpi reaksi pembakaran standar delta H0C C2H6, kemudian jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 180 gram C2H6, ya diketahui airnya masing-masing. Nah, kita selesaikan satu persatu. Yang jadi nomor yang pertama yang ditanyakan adalah berapa entalpi pembakaran standar untuk C2H6. Jadi kalau ada senyawa hidrokarbon, senyawa yang terdiri dari C dan H, jika dibakar maka reaksinya adalah dengan oksigen, yaitu harus selalu kalian ingat. Jadi kita tuliskan dulu reaksinya. C2H6 bereaksi dengan oksigen untuk pembakaran sempurna selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini adalah reaksi pembakaran. Jadi selalu harus kalian ingat, kalau ada senyawa hidrokarbon, senyawa yang mengandung atom C dan H, dibakar itu artinya direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian dari sini kalian setarakan jumlah atom-atomnya di ruas kiri dan kanan, ya. C-nya kiri ada 2, maka kanannya harus dikali 2. Letakkan koefisien reaksinya 2 di depan. Kemudian H-nya ada 6, sebelah kanan ada 2, maka di sini dikalikan 3. Nanti O-nya tinggal mengikuti, ya. Sebelah kanan berarti O-nya 2 kali 2 4 ditambah 3 ada 7. Sebelah kiri ada 2, maka 2 kali berapa sama dengan 7? Ya, letakkan di sini angka 7/2. Ya, 7/2 kali 2 sama dengan 7. Kalau sudah selesai, kita masukkan rumus mencari perubahan entalpi reaksinya.
Jadi nah, kalau entalpi reaksi itu tadi ruas kanan dikurangi ruas kiri ya. Di sebelah kanan itu ada CO2-nya ada 2, maka nanti koefisien reaksinya dikalikan dengan delta H0F CO2-nya, kemudian ditambahkan 3 ya, dikali delta H0F CO2 dikurang total yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri di sini ada C2H6-nya ada 1. Kita langsung masukkan saja delta H0F C2H6 dan O2 7/2 delta H0F O2. Oke, ini rumusannya ya. Untuk molekul diatomik atau unsur, karena dia sudah terdapat di alam, jadi Allah sudah menyediakan zat-zat tersebut, maka tidak bisa diukur berapa entalpi reaksi pembentukannya. Sehingga nanti untuk unsur bebas maupun molekul diatomik, nilai delta H0F-nya adalah 0. Itu ketentuannya. Dari rumus ini kita masukkan angkanya ya berdasarkan data yang sudah diberikan. Jadi 2 dikali HFCO2 itu min 394 ditambah 3 kali H0F H2O nya min 286. Di sini salah, ini bukan CO2, ini H2O. Saya hapus dulu ini H2O ini ya. D3 dikali min 286 dikurangi C2H6 nya min 85 ya. Kemudian karena O2 ini adalah molekul diatomik, maka nilai delta H0F nya adalah 0 ya, dikali 0. Ini sebenarnya ini dalam kurung semuanya ya. Nah, ini dalam kurung. Jadi kalian kalikan dulu baru nanti dijumlahkan. Kita cari delta HR nya 2 dikali min 394, ini min 788 ditambah min 286 kali 3 min 858, itu dikurangi min 85. Oke. Di sini kita jumlahkan dulu ya, masing-masing min 788 ditambah 858 ini adalah min 1646. Nah, ini karena min ketemu min jadi plus ya. Ya. Kita hitung. Min 1646 ditambah 85. Ya, adalah min 1561 kilojoule per mol. Nah, nilai ini adalah untuk 1 mol ya, untuk 1 mol C2H6 yang dibakar. Maka dikatakan ini akan sama dengan entalpi reaksi pembakaran C2H6 karena dihasilkan dari 1 mol ya, pembakaran C2H6. Nah, untuk yang nomor 2, berapa jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 180 gram C2H6 di mana RC-nya 12, hanya 1. Jadi harus kita cari dulu berapa jumlah mol dari 180 gram C2H6. Nah, kita cari dulu di sini mol
C2H6-nya dengan rumus gram per mr. Maka mr C2H6-nya itu adalah C-nya itu 12 kali 2 24, 24 tambah 6 ya 30. Di 180 dibagi 30 ini sama dengan 6 mol. Sehingga nanti delta HR-nya, entalpi reaksinya untuk 6 mol C2H6 adalah 6, kemudian kita kalikan yang hasil di sini ya 1561. Min 1561. Hasilnya adalah 9366 kilojoule min. Oke, ini salah satu contoh untuk mencari entalpi reaksi dari data perubahan entalpi pembentukan standar. Cara yang keempat adalah dengan menggunakan data energi ikatan. Jadi suatu unsur atau senyawa kimia terbentuk melalui ikatan antar atom penyusunnya. Ikatan-ikatan antar atom ini memiliki nilai energi ikatan tertentu. Jadi setiap molekul-molekul memiliki energi ikatan masing-masing. Contoh di sini molekul gas H2, ikatannya adalah H dengan energi ikatannya bernilai 436 kJ per mol. Ini contoh yang lainnya ada. Di dalam tabel ini data yang ditampilkan adalah data energi ikatan rata-rata. Jadi secara definisi energi ikatan rata-rata merupakan energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Ya, di sini banyak ada C dengan H, N dengan H, F dengan H, dan sebagainya. Pada saat bereaksi, molekul bereaksi dapat memutuskan seluruh ikatannya sehingga menjadi atom-atom bebas. Atom-atom bebas hasil penguraian reaksi membentuk zat-zat hasil reaksi melalui pembentukan ikatan baru. Jadi secara umum, perhitungan perubahan entalpi reaksi menggunakan data energi ikatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi data H, ya, entalpi perubahan reaksinya ini adalah total dari data energi ikatan, pemutusan ikatan ada di reaktan, dikurangi total dari data energi ikatan untuk pembentukan ikatan. Jadi secara singkat bisa dikatakan untuk mencari perubahan entalpi reaksi ini adalah total dari data energi ikatan reaktan atau ruas kiri dikurangi total data energi ikatan produk atau ruas kanan. Berikutnya adalah contoh soal bagaimana kita menyelesaikan dengan menggunakan data energi ikatan. Ada suatu reaksi C2H4 ditambah HCl menjadi C2H5Cl. Di sini sudah diketahui nilai energi ikatan C dengan C. Ini yang tunggal, CC tunggal, kemudian ada C rangkap 2, C dengan H, C dengan Cl, dan H dengan Cl. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menguraikan dulu atau menggambarkan ikatan apa saja yang terdapat pada reaksi ini, ya. Jadi masing-masing senyawa kita gambarkan dulu masing-masing ikatannya. Yang pertama sini C2H4. Kalian ingat kalau C itu punya dua tangan. Di sini C-nya ada 2. C itu punya 4 tangan, ya maaf. Di C elektron valensinya 4, berarti dia memiliki 4 tangan atau bisa mengikat 4 atom lain. Sini jumlah C-nya ada 2, kita gambarkan dulu ikatan C dengan C-nya, kemudian C dengan H. H-nya di sini ada 4, ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Di sini kita masukkan H-nya, ini juga H.
C itu punya tangannya 4. Kalau kita lihat masing-masing C di sini baru punya 3. 1, 2, 3. Di sini udah 1, 2, 3. Karena atom H-nya sudah penuh, cuma ada 4, maka satu tangan lagi kita masukkan di antara C dengan C-nya. Nah, di sini kita lihat C dengan C-nya memiliki ikatan rangkap 2. Jadi C itu punya 4 tangan, maka dia bisa berikatan tunggal, kemudian rangkap 2 dan rangkap 3. Ingat kembali untuk ikatan kovalen ya, kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian H dengan Cl, ikatannya tunggal. Jadi H itu cuma punya 1 elektron valensi ya, Cl itu 7. Dia hanya memberikan 1 elektron ke Cl. Kemudian menjadi C2H5 ya. Kembali lagi kita gambarkan dulu C dengan C-nya, ikatan, baru sisa tangannya kita masukkan H sama Cl sini ya, masing-masing C-nya 4. Sini masukkan H-nya, ini H juga, sini H. Ketika kita sudah dapat gambaran ikatan masing-masing atom-atomnya, ya, kita hitung berapa jumlah ikatannya. Hitung di sini. Pertama di sini ya, di C2H4 itu ada ikatan C dengan C rangkap, kemudian C dengan H. Ibu pakai warna merah di sini untuk menggambarkan ikatannya. Di sini ada C dengan C rangkap 2, 1. Kemudian ada C dengan H-nya ada 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi ada C rangkap, ada 1, CH nya ada 4. Kemudian sudah ikatan H dengan Cl. Sini lagi ada ikatan C dengan C yang tunggal, ada C dengan Cl, kemudian ada C dengan H nya ada 5. C dengan H nya masing-masing dia ada 5. Itu gambarkan supaya kalian paham ini ikatannya mana saja. Nah, kalau kita sudah tahu, kemudian kita tuliskan di sini ya. Kita tuliskan sini ada di ruas kiri di reaktan itu ada ikatan C rangkap ada 1, kemudian C dengan H-nya ada 4, dan ada lagi H dengan Cl. Ini ikatannya dulu. Nah, di sebelah kanan C dengan C yang tunggal ini ada 1, C dengan H-nya ada 5, C dengan Cl-nya ada 1. Di ruas kiri dan kanan ada ikatan yang sama, yaitu ikatan C dengan H. Di kiri ada 4, di kanan ada 5. Jadi kalau beda ruas maka bisa kita coret ya. Sehingga di sini yang lebih besar itu di sebelah kanan. Yang di kiri otomatis ini habis ya, ini kita coret. Di sini sisa 1 ya. C dengan H-nya sisa 1. Kalau yang lain karena berbeda tidak bisa kita coret. Kalau sudah lengkap ikatannya, baru kita masukkan angkanya. Ya, kita masukkan angkanya atau nilai energi ikatannya. Ya, kita lihat di soal. C rangkap itu 614. Ini 614, kemudian ini habis ya, CH-nya karena sudah dicoret. HCl-nya 431. Di sebelah kanan CC-nya itu 348, kemudian CH 413, jadi tinggal sisa 1. CCl-nya adalah 328.
Dari angka ini semuanya kita jumlahkan. Jadi jumlahkan 5, 4, ini ada 1045 di ruas kiri, di ruas kanan ada 1089. Ya, kita sudah memiliki total data energi ikatan di ruas kiri dan ruas kanan, atau di reaktan dan di produk. Dari sini kita masukkan ke entalpi reaksinya, kita cari ya. Entalpi reaksinya adalah total ya EI yang reaktan, yang putus itu ada di reaktan, kemudian dikurangi dengan EI di produk. Jadi kalau yang berbentuk itu ada di produk. Jadi masukkan angka-angkanya. Ini 1045. Kemudian di sini 1089. Maka diperoleh nilainya adalah min 44 kilojoule per mol. Oke, ya kalian sudah mempelajari bagaimana langkah-langkah penyelesaian untuk menentukan perubahan entalpi reaksi dengan dua cara. Tadi yang pertama dengan menggunakan data entalpi reaksi pembentukan standar, dan yang kedua ini menggunakan data energi ikatan. Nah, tinggal nanti kalian menyimak kembali dengan benar dan mengerjakan latihan yang ada di modul. Mudah-mudahan kalian memahami dan dapat mengerjakan latihannya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyimak dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.